Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dian Fitrianindum dengan NIM 1805211084. Di mana pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan perancangan produksi asetaldehid dari etanol. Pada kasus ini, asetaldehid dapat dibuat dari etanol pada suhu 540 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Di mana CO2, O2, N2 yang merupakan non-condensable gas, sedangkan bahan lainnya yaitu mudah larut dalam air. Pada perancangan ini, dipilih reaksinya adalah reaksi oksidasi, yaitu C2H5OH plus O2 menghasilkan CH3CHO plus H2O. O2 yang dipilih berasal dari udara, yaitu 21% O2 dan 79%-nya N2. Reaksinya dijalankan pada fixed bed reaktor yang berisi butir-butir katalisator padat, dengan hasil reaksinya yaitu berupa CH3CHO dengan titik didih normal 20 derajat Celcius, C2H5OH 78 derajat Celcius, H2O 100 derajat Celcius, CH3COOH 118 derajat Celcius, dan CO2, O2, N2 yang merupakan non-condensable gas. Kemudian di sini terdapat diagram alir proses pembuatan asetaldehid dari etanol, di mana mula-mula C2H5OH pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm akan dipompakan, yang bertujuan untuk menaikkan tekanan, di mana yang tekanan awalnya 1 atm menjadi 2,2 atm, namun suhunya tetap, yaitu 30 derajat Celcius. Setelah itu, habis dipompa akan masuk ke vaporizer, di mana di dalam vaporizer terdapat heater yang fasenya masih tetap, yaitu uap dan cairan. Sehingga didapatkan hasil keluaran vaporizer berupa etanol yang bertekanan 2,15 atm dan suhunya ikut naik. Kemudian setelah dari vaporizer akan masuk ke separator, di mana di dalam separator ini terdapat arus recycle dari bagian bawah separator, yang fase cair digunakan sebagai umpan, sedangkan fase uapnya yang mengalir ke bagian atas separator untuk dinaikkan suhunya, yaitu pada suhu 540 derajat Celcius dengan menggunakan furnace. Bahan bakar furnace berasal dari bahan bakar dan udara, di mana udaranya itu O2 dan plus N2. Hasil pembakaran furnace, gas hasil pembakaran furnace-nya akan masuk ke cerobong yang nantinya akan dibuang. Kemudian keluaran furnace berupa etanol dengan suhu berkisar antara 540 derajat Celcius. Selanjutnya, di dalam reaktor dibutuhkan udara, di mana udara ini nantinya akan direaksikan dengan C2H5OH, yang kemudian mula-mula udaranya ini akan masuk ke dalam filter yang akan dikompres atau ditekan dengan tekanan 1 atm. Yang awal mulanya 1 atm, kemudian akan menjadi 2,1 atm menggunakan kompresor. Nah, setelah ditekan, suhunya juga ikut naik walaupun sedikit. Setelah itu, akan masuk ke furnace untuk menaikkan suhu. Kemudian keluaran dari furnace sendiri, O2 plus N2 dan C2H5OH akan masuk ke fixed bed reaktor multi-tube menjadi satu. Di dalam reaktor sendiri terdapat katalisator. Karena reaksinya adalah eksotermik, maka pada reaktor ini dibutuhkan pendingin. Kemudian hasil keluaran reaktor yaitu suhu 540 derajat Celcius, tekanan 2 atm, dan komposisinya dapat diurutkan ya dari titik didih yang paling rendah yaitu O2, N2, CO2, CH3CHO, C2H5OH, H2O, dan CH3COOH, di mana di sini fasenya adalah fase gas. Kemudian karena suhunya sangat tinggi,
dapat didinginkan dengan cepat menggunakan quencher, di mana di dalam quencher sendiri nanti akan disemprotkan dengan cairan etanol. Keluaran quencher-nya yaitu suhunya akan turun pada tekanan 1,9 atm, lalu didinginkan lanjut dengan cooler. Setelah itu, nanti akan dilakukan pemisahan menggunakan absorber, di mana gas masuk dari bawah absorber, penyerapnya yang digunakan adalah etanol. Mengapa etanol? Karena etanol sendiri yaitu segolongan dengan air, sehingga hasil atas absorber berupa O2N2, CO2, dengan sedikit CH3CHO, nanti akan dibuang setelah melalui unit pengolahan limbah. Hasil bawah absorber sendiri berupa cairan, suhunya rendah pada tekanan 1,8 atm, yang mengandung CH3CHO, C2H5OH, H2O, dan CH3COH. Kemudian setelah itu akan dipisahkan setelah itu komponen-komponen tersebut akan dipisahkan pada menara distilasi dengan membutuhkan 3 menara distilasi. Di setiap menara terdapat kondensor. Di setiap menara akan terdapat kondensor, boiler, dan akumulator. Hasil atas menara 1 berupa komponen A dan sedikit komponen B. Dan akan didinginkan menggunakan kondenser, kemudian akan masuk ke akumulator. Lalu dipompa sebagian masuk ke menara sebagai reflux dan sebagian digunakan sebagai distilat untuk disimpan di dalam tangki. Hasil bawah menara masuk ke reboiler, di mana uap dari reboiler akan kembali menuju ke menara. Setelah itu, arus keluaran reboiler berupa komponen B, C, D, dan sedikit A akan dilewatkan melalui keran untuk menurunkan tekanannya, kemudian menuju ke menara 2. Hasil atas menara 2 sendiri yaitu berupa komponen B dan sedikit komponen C. Hasil distilatnya akan dikirim ke arus G, H, dan J. Arus keluaran dari boiler berupa C dan sedikit CD dan sedikit B, kemudian akan dipompa menuju ke menara 3. Hasil atas menara 3 berupa komponen B dengan sedikit komponen C dan D. Hasil distilatnya akan dikirim ke UPL atau unit pengolahan limbah. Arus reboilernya berupa komponen D dan sedikit C, dan kemudian akan dipompa menuju ke tangki untuk disimpan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.